Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Dalam kitab Ester, kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja secara ajaib, bahkan melalui hal-hal yang tampak biasa dan tersembunyi. Engkau menempatkan Ester di istana bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana-Mu yang indah. Tuhan Yesus, ajari kami hari ini untuk percaya bahwa Engkau selalu bekerja meskipun kita tidak selalu melihatnya. Bukalah mata iman kami agar kami menyadari bahwa setiap langkah hidup kami ada di dalam kendali-Mu. Kiranya firman disampaikan menunggukan hati kami, memberikan pengharapan, dan menumbuhkan keyakinan bahwa Engkau setia mengatur segala sesuatu demi kebaikan umat-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hadirlah di tengah kami, dan jadikanlah hati kami tanah yang subur bagi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita masuk ke dalam Ester 2, saudara ya. Oke, saudara, pendahuluan, saya langsung aja. Allah sedang mempersiapkan para pahlawannya, kata A.B. Simpson, pendiri Christian dan Missionary Alliance. Saudara, dan ketika kesempatan itu tiba, dia dapat menempatkan mereka pada posisi masing-masing dalam sekejap, sehingga dunia akan bertanya-tanya dari mana mereka berasal. Saudara, Dr. Simpson mungkin bisa menambahkan bahwa Allah juga mempersiapkan para pahlawan wanitanya, karena jelas sekali Ester dipersiapkan secara ilahi untuk perannya sebagai ratu yang baru. Allah tidak pernah dikejutkan oleh keadaan ataupun kekurangan hamba-hamba yang telah dipersiapkan. Dia telah menyiapkan Yusuf di Mesir, Yeskiel, Daniel di Babel, serta Nehemia di Susan. Dan dia juga menyiapkan Ester untuk pelayanannya bagi orang-orang Yahudi di Kekaisaran Persia. Saat Anda membaca pasal ini, Anda akan melihat setidaknya 3 bukti campur tangan Allah dalam peristiwa-peristiwa yang dialami umatnya. Yang pertama adalah keputusan raja, yang kedua adalah pilihan terhadap Ester, yang ketiga adalah interferensi Mordekai. Oke, saudara, kita lanjutkan ceritanya. Mulai dengan Ester 2 ayat 1 sampai 4. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan muka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukannya demikian. Ya, jadi lengsernya Wasti itu diperuntukkan agar Ester dalam kehendak Tuhan menjadi ratu. Oke? Hampir 4 tahun telah berlalu sejak Wasti digulingkan. Selama masa itu, Ahasiweros memimpin kampanye militer yang berakhir nahas melawan Yunani dan pulang dengan menanggung malu, bukannya kehormatan. Saat merunungkan tindakan gegabahnya terhadap sang istri, rasa sayangnya kepada Wasti pun tumbuh kembali. Meskipun memiliki harem yang penuh dengan selir, ia merindukan ratunya. Ada perbedaan antara cinta dan seks. Gairah sesat tidaklah sama dengan pengayaan batin yang langgeng dalam hubungan seumur hidup. Para penasihat raja khawatir jika Wasti kembali mendapat perkenanan raja, sebab jika kembali ia bertata, nyawa mereka sendiri akan terancam. Lagi pula mereka lah yang telah menyarankan raja untuk menyingkirkan Wasti. Namun ada hal yang lebih besar yang dipertaruhkan selain nyawa para penasehat raja, karena kelangsungan hidup bangsa Yahudi juga dipertaruhkan. Ratu Wasti tentu saja tidak akan membela kepentingan orang Yahudi. Ia kemungkinan besar justru akan bekerja sama dengan Haman. Oleh karena itu memang harus dia dilengserkan dan Ester yang naik untuk membela orang Yahudi. Mengetahui hasrat seksual raja yang kuat,
para penasihat menyarankan agar ia mengumpulkan harem baru yang terdiri dari gadis-gadis perawan tercantik di seluruh kekaisaran. Ini bukanlah kontes kecantikan di mana para pemenangnya diberi hadiah berupa kesempatan untuk menduduki tata. Para gadis muda ini dipaksa masuk ke dalam harem kerajaan di luar kehendak mereka. Setiap malam, raja memiliki pasangan baru, dan keesokan paginya, wanita itu akan bergabung dengan selir-selir lainnya. Wanita yang paling memuaskan hati raja akan menjadi ratu yang baru. Hal ini terdengar seperti kisah 1001 malam atau The Arabian Nights. Hanya saja dalam kisah tersebut, Kaisar Syahriar menikahi istri baru setiap hari dan memerintahkan agar istri itu dibunuh keesokan paginya. Dengan cara itu, ia bisa memastikan sang istri tidak mengkhianatinya. Saya bertanya-tanya, berapa banyak gadis cantik yang bersembunyi saat para utusan raja datang untuk membawa mereka pergi? Para orang tua yang hancur hatinya tentu berbohong kepada para utusan itu dan menyangkal bahwa mereka memiliki anak perempuan yang masih perawan. Mungkin sebagian gadis memilih menikah dengan pria manapun yang tersedia daripada harus menjalani hidup tanpa harapan dengan dikurung di harem raja. Begitu mereka pernah bersama raja, mereka menjadi milik raja dan tidak bisa menikah lagi. Jika raja mengabaikan mereka, nasib mereka adalah menjalani hidup dalam kesepian, terkurung di harem kerajaan. Kehormatan mungkin saja, kebahagiaan tidak. Hati raja seperti aliran air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemanapun ia kehendaki. Amsal 21 ayat 1. Hal ini tidak berarti bahwa Allah memaksa Ahasuerus untuk menerima rencana tersebut, ataupun bahwa Allah menyetujui praktek harem sang raja, atau perlakuannya yang memperalat perempuan demi kepuasan hawa nafsu. Hal ini semata-mata berarti bahwa tanpa menjadi penyebab dosa mereka, Allah mengarahkan orang-orang dalam situasi tersebut sedemikian rupa sehingga keputusan-keputusan yang diambil pada akhirnya mewujudkan kehendaknya. Saudara, keputusan-keputusan yang diambil saat ini di tingkat tinggi pemerintahan dan keuangan mungkin tampak jauh dari kehidupan sehari-hari umat Allah. Namun hal-hal tersebut mempengaruhi kita dan pekerjaan Allah dalam berbagai cara. Sungguh melegakan untuk mengetahui bahwa Allah bertahta dan tidak ada keputusan apapun yang dapat menggagalkan rencananya. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap tentara langit, terhadap penduduk bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan tangannya atau berkata kepadanya, apa yang telah engkau perbuat? Daniel 4 ayat 35. Tidak ada satu pun sifat Allah yang lebih menghibur anak-anaknya selain doktrin tentang kedaulatan ilahi, ujar Charles Haddon Spurgeon. Meskipun kita mengakui bahwa banyak aspek dalam doktrin ini diselimuti misteri, sungguh tak terbayangkan jika Allah yang Maha Kuasa bukan merupakan penguasa alam semesta ciptanya sendiri. Bahkan dalam urusan sebuah kerajaan pagan sekalipun, Allah tetap memegang kendali. Saudara, pilihan kepada Esther itu pun dalam kedaulatan raja. Esther 2 ayat 5-18. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah satu seorang buangan yang turut dengan Yekoya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadresar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu siapa? Hadasa itu nama Ibrani dari Esther, anak saudara ayahnya. Jadi kayak keponakannya ya. Sebab anak itu tidak beribu dan bapak lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai. Hegai ini adalah kepalanya dari sida-sida, itu apa namanya, Taicien, ya. Maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan 7 orang dayang-dayang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan.
Esther tidak memberitahukan kebangsanya dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan waktu pagi ia kembali. Tapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Sagas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan lagi masuk menghadap raja kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Saudara, ketika Esther, anak Abihail, yaitu saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai, sida-sida raja, para penjaga perempuan. Maka Esther menimbulkan kasih sayang pada semua orang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, yaitu pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih dari semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih dan sayang dan kasih Baginda lebih dari semua anak dara lainnya, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layaknya bagi raja. Pilihan terhadap Esther. Kini kita diperkenalkan dengan Mordekai dan bukan sepupunya, ini keponakannya Esther yang bersama dengan Haman nanti. Esther dan Haman menjadi tokoh-tokoh utama dalam drama ini. Sekali lagi, kita melihat campur tangan Allah dalam kehidupan wanita Yahudi yang jelita ini. Mari kita perhatikan faktor-faktor yang berperan di sini. Pertama, pengaruh Mordekai. Nama Mordekai disebut 58 kali dalam kitab ini dan 7 kali ia disebut sebagai orang Yahudi. Ayatnya ada, leluhurnya Kis termasuk orang-orang Yahudi yang dibawa ke Babel dari Yerusalem dalam pembuangan kedua pada tahun 597 sebelum Masehi. Kores, Raja Persia memasuki Babel pada tahun 539 sebelum Masehi dan setahun kemudian mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah air mereka. Sekitar 50.000 orang menanggapinya. Pada tahun-tahun berikutnya, orang-orang Yahudi lainnya kembali ke Israel, namun Mordekai memilih untuk tetap tinggal di ibu kota Persia. Sementara orang Babel mempersulit kehidupan orang Yahudi, orang Persia bersikap lebih lunak terhadap orang asing, dan banyak orang Yahudi yang hidup makmur di negeri tempat mereka ditawan. Mordekai akhirnya memegang jabatan resmi dalam pemerintahan dan duduk di gerbang istana raja. Esther 2 ayat 21. Kemungkinan besar ia diberi jabatan ini setelah penobatan Esther karena ia harus berjalan hilir mudik di depan rumah para wanita untuk mengetahui kabar anak angkatnya itu. Jika ia seorang pejabat raja, tentu saja ia memiliki akses terhadap informasi internal. Saudara, Esther adalah keponakan sekaligus anak angkat Mordekai. Sorry saudara ya. Nama Persia dari Esther adalah berarti bintang. Sedangkan nama Ibraninya adalah Hadasa, berarti pohon murad atau mithril. Menarik dicatat bahwa pohon murad menghasil bunga yang tampak seperti bintang. Sebagai wanita yang cantik, ia termasuk salah satu wanita yang dibawa masuk ke dalam harem raja. Ada pepatah Inggris yang berbunyi, kecantikan mungkin memiliki dedaunan yang indah, namun buah yang pahit. Kita pun bertanya-tanya, berapa banyak wanita muda di kekaisaran itu yang menyesali kenyataan bahwa mereka terlahir dengan kecantikan. Salah satu unsur penting dalam kisah ini adalah bahwa penduduk Susan tidak mengetahui bahwa Mordekai
dan Esther adalah orang Yahudi. Para pegawai istana mengetahui jati diri Mordekai setelah ia sendiri yang mengungkapkannya nanti di dalam Esther 3. Sedangkan Raja baru mengetahui jati diri Esther pada perjamuan kedua yang diadakan Esther bagi Raja dan Haman nanti di pasal ke-7. Fakta ini menimbulkan beberapa persoalan bagi kita. Pertama, jika Mordekai dan Esther berpura-pura sebagai orang Persia, pastilah mereka tidak menjalankan pola hidup kosher atau sesuai aturan makan Yahudi, ataupun menaati hukum Taurat. Seandainya mereka sekedar mengikuti aturan makanan, apalagi aturan mengenai pemisahan diri dan tata cara ibadah, jati diri mereka sebenarnya pasti akan segera terbongkar. Jika Esther menjalankan imannya sebagai orang Yahudi selama masa persiapannya, atau selama 4 tahun ia menjadi ratu, dibandingkan dengan Esther 3-7, penyamaran itu sudah pasti terbongkar. Siapapun berhak menyembunyikan jati diri atau asal-usulnya, dan hal itu bukanlah dosa. Selama tidak ada yang bertanya, Mordekai dan Esther sepenuhnya berhak merahasiakan asal-usul ras mereka. Jika orang-orang mengira kedua sahabat itu adalah orang non-Yahudi, itu hanya kesimpulan orang-orang tersebut sendiri. Tidak ada seorang pun yang membohongi mereka. Tidak semua kebenaran harus diucapkan setiap saat, tulis Matthew Henry. Meskipun kebohongan tidak boleh diucapkan kapanpun juga. Namun demikian, sungguh disayangkan bahwa Esther dan Mordekai tidak mengakui Allah Israel di tengah masyarakat penyembah berhala tersebut. Demikianlah perihal penyamaran mereka. Lalu, bagaimana dengan gaya hidup mereka yang tidak kosher? Meskipun hukum Taurat bersifat sementara dan akan berakhir dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, hukum itu masih berlaku pada masa itu dan orang Yahudi diharapkan untuk menaatinya. Daniel dan teman-temannya dengan cermat menaati hukum tersebut selama tinggal di Babel, dan Tuhan memberkati kesetiaan mereka. Mengapa dia membiarkan ketidaksetiaan Mordekai dan Esther, namun tetap memakai mereka untuk mewujudkan rencananya? Namun persoalan yang jauh lebih serius daripada gaya hidup mereka adalah kenyataan bahwa seorang Yahudi berada di dalam harem dan pada akhirnya menikah dengan seorang non-Yahudi. Saudara, hukum Musa melarang segala bentuk hubungan seksual terlarang serta pernikahan campur, dan baik Ezra maupun Nehemia harus menghadapi masalah orang-orang Yahudi menikah dengan orang-orang non-Yahudi. Namun, Allah mengizinkan seorang gadis Yahudi yang murni menjadi istri seorang raja non-Yahudi yang penuh dengan hawa nafsu dan seorang penyembah berhala. Saudara, beberapa penelaah Alkitab memandang seluruh peristiwa ini seperti sebuah kontes kecantikan berskala kekaisaran dan menganggap Esther sebagai peserta yang sebenarnya tidak seharusnya ikut serta. Mereka juga berpendapat bahwa Mordekai mendorong Esther karena ia ingin ada orang Yahudi yang memegang posisi berpengaruh di kekaisaran untuk berjaga-jaga jika timbul masalah. Mungkin penafsiran itu benar. Akan tetapi, penelaah lain berpendapat bahwa para wanita itu bukanlah sukarelawan, melainkan dipilih dan dikumpulkan oleh pejabat-pejabat khusus raja. Para gadis itu tidak diculik, namun semua orang tahu bahwa kehendak seorang raja timur tidak mungkin ditentang dengan berhasil. Dalam hal ini, menurut saya, kita tidak patut menyalahkan Esther atas apa yang menimpanya, karena sebagian besar situasi tersebut berada di luar kendalinya, dan Allah tidak mengubah keadaan itu demi kebaikan bangsanya. Jika kita mempertimbangkan kondisi bangsa Yahudi yang sedang mengalami kemerosotan rohani pada masa itu, ketidaktahan sisa-sisa umat Yahudi di kekaisaran Persia, serta gaya hidup Mordekai dan Esther yang tidak mencerminkan kehidupan rohani, apa mengherankan jika nama Allah tidak disebut-sebut dalam kitab ini? Maukah Anda mengaitkan nama kudus Anda dengan umat yang tidak kudus seperti itu? Saudara, tetapi bagaimanapun juga Allah bekerja di dalam balik layar, bekerja secara tersembunyi, ya. Dan di sini Esther mendapatkan dukungan dari kepala sida-sida, yaitu Hegai. Sama seperti Yusuf memperoleh kasih karunia di Mesir dan Daniel di Babel, demikian pula Esther memperoleh kasih karunia di Susan. Allah begitu hebat sehingga ia dapat bekerja bahkan di dalam hati dan pikiran para penjaga harem. Hegai adalah seorang non-Yahudi. Tugasnya adalah memberikan kesenangan bagi raja, dan ia tidak mengenal Allah Israel sejati. Meskipun demikian,
ia memainkan peran penting dalam rencana yang sedang dikerjakan Allah bagi umatnya. Bahkan saat ini, Allah sedang bekerja di tempat-tempat yang mungkin kita anggap sebagai tempat di mana ia tidak hadir. Saudara, Hegai mengelola program perawatan kecantikan selama setahun untuk mempersiapkan setiap wanita bagi raja. Program ini mencakup pola makan tertentu, penggunaan parfum dan kosmetik khusus, serta kemungkinan adanya pelatihan tata krama istana. Mereka dilatih untuk melakukan satu hal saja, memuaskan hasrat raja. Wanita yang paling berkenan di hati raja akan menjadi istrinya. Berkat penyelenggaraan ilahi Allah, Hegai memberikan perlakuan istimewa kepada Esther serta menempatkannya di bagian terbaik rumah itu bersama para pelayan wanitanya. Tentang latar belakang kebangsaan Esther, seandainya Esther tidak lahir sebagai orang Yahudi, ia tidak akan pernah bisa menyelamatkan bangsanya dari pembantaian, saudara. Tampaknya sikap diam kedua saudara itu mengenai asal-usul kebangsaan mereka diarahkan oleh Allah karena ia memiliki tugas khusus yang harus mereka selesaikan. Sentimen anti-Yahudi sangat marak di dunia non-Yahudi. Dan motif Mordekai mungkin semata-mata demi keselamatan pribadi mereka. Namun, Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar. Mordekai dan Esther ingin hidup tenang, tetapi Allah memakai mereka untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa Yahudi. Saudara, perkenanan raja. Setiap malam, seorang gadis baru dibawa menghadap raja dan pada pagi harinya, ia dipindahkan ke rumah para selir. Ia tidak akan pernah kembali lagi bersama raja kecuali raja mengingat dan memanggilnya kembali. Gaya hidup penuh hawa nafsu yang tak terkendali seperti itu pada akhirnya pasti membuat Ahasuerus begitu bosan hingga ia mungkin tidak bisa lagi membedakan satu gadis dengan gadis lainnya. Hal itu bukanlah cinta, itu adalah nafsu tanpa wajah dan tanpa identitas yang terus menuntut lebih banyak. Semakin raja memuaskan nafsunya, semakin ia merasa tidak terpuaskan. Esther memikat hati siapapun yang melihatnya. Dan ketika raja melihatnya, ia menunjukkan ketertarikan yang jauh lebih besar dibandingkan saat melihat wanita-wanita lainnya. Akhirnya, sang raja menemukan sosok pengganti Wasti. Ungkapan raja mengasihi Esther tidak boleh ditafsirkan seolah-olah Ahasuerus tiba-tiba jatuh cinta kepada Esther dengan kasih yang murni dan tulus. Terjemahan memberikan makna yang paling tepat. Raja lebih tertarik kepada Esther daripada kepada wanita-wanita lainnya. Respon ini berasal dari Tuhan yang menghendaki Esther berada di istana kerajaan agar ia bisa menjadi pembela, penolong bagi bangsanya. Saudara, segala perbuatannya telah diketahui Allah sejak kekekalan. Kisah Para Rasul 15 ayat 18. Perlu dicatat bahwa Esther mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Hegai dan menuruti segala arahannya. Hegai memahami selera raja dan karena ia menaruh perhatian khusus pada Esther, ia mendandani Esther dengan sangat tepat. Berkat kecantikan paras dan tubuhnya yang luar biasa, Esther tidak memerlukan berbagai tambahan yang dibutuhkan oleh wanita-wanita lain. Raja sendiri yang memahkotai Esther dan mengangkatnya sebagai ratu baru kerajaan. Kemudian ia memanggil para pejabatnya dan mengadakan perjamuan besar. Adalah perjamuan keempat dalam kitab ini. Raja-raja Persia selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk merayakan sesuatu. Namun, kemurahan hati raja juga dirasakan oleh rakyat rakyat jelata. Ia menetapkan hari libur nasional di seluruh wilayah kekuasaannya dan membagikan hadiah kepada rakyat. Hari libur ini mungkin serupa dengan tahun Yobel dalam tradisi Ibrani. Kemungkinan besar utang pajak dihapuskan, para hamba dibebaskan, dan pekerja diliburkan dari tugas mereka. Ahasuerus ingin semua orang merasa senang terhadap ratu barunya. Semua ini adalah Tuhan yang menentukan. Saudara, bagian yang ketiga adalah interferensi dari Mordekai. Ya. Esther 2 ayat 19 sampai 23. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsanya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres,
dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan. Disulakan itu ditancap ya saudara ya, pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Mulai seru nih saudara ya. Ini peristiwa penting saudara. Nanti ada kaitannya dengan nanti di Ester 4, Ester 5. Ya saudara ya. Oke. Interferensi Mordekai. Pengumpulan gadis-gadis perawan yang kedua yang disebutkan dalam ayat 19. Kemungkinan besar berarti para pejabat rakyat terus mengumpulkan gadis-gadis cantik untuk haremnya. Sebab kecil kemungkinannya Ahasiweros akan menjadi seorang monogamis dan menghabiskan sisa waktunya hanya bersama Ester. Mereka yang beranggapan bahwa seluruh peristiwa itu merupakan sebuah kontes kecantikan memandang pengumpulan kedua ini sebagai acara perpisahan bagi para kandidat yang tidak pernah sempat bertemu dengan raja. Mereka diberi ucapan terima kasih lalu dipulangkan. Saya memilih penafsiran pertama. Baik ada ratu maupun tidak, seorang pria seperti Ahasiweros tidak mungkin melepaskan sekelompok gadis perawan yang cantik dari istananya begitu saja. Namun yang terpenting dalam ayat 19, kita melihat Mordekai kini berada dalam posisi yang terhormat dan memiliki wewenang yang duduk di gerbang istana raja. Di dunia timur, gerbang merupakan tempat yang fungsinya setara dengan pengadilan modern kita masa kini, yaitu tempat di mana urusan-urusan resmi yang penting diselesaikan. Ya, di Rut ada, di Daniel ada. Ada kemungkinan bahwa Ratu Ester menggunakan pengaruhnya untuk membantu pamannya mendapatkan pekerjaan ini. Sekali lagi kita dibuat takjub oleh penyelenggaraan ilahi Allah dalam kehidupan seorang pria yang sebenarnya tidak menghormati Allah Israel. Baik Mordekai maupun Ester belum mengungkapkan jati diri kebangsaan mereka yang sebenarnya. Mungkin kita patut menggolongkan mereka bersama Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea yang merupakan murid-murid rahasia namun dipakai Allah untuk melindungi dan memakamkan jenazah Yesus. Seperti kedua orang pria tersebut, Mordekai dan Ester disembunyikan di ibu kota Persia karena Allah memiliki tugas yang sangat istimewa bagi mereka. Mordekai mampu memanfaatkan posisinya demi kebaikan raja maupun bangsa Yahudi. Saudara, di lingkungan istana timur, intrik istana merupakan hal yang lumrah. Hanya segelintir pejabat yang memiliki akses leluasa menghadap raja, dan mereka seringkali memanfaatkan hak istimewa tersebut untuk menerima suap dari orang-orang yang membutuhkan bantuan raja. Saudara, ini sebabnya waktu di Daniel, rekan-rekan pejabat Daniel tidak menyukainya karena ia terlalu jujur. Ada kemungkinan bahwa upaya pembunuhan Raja Ahasiweros berkaitan dengan penobatan ratu yang baru dan para pendukung Wasti di istana merasa kesal atas tindakan Ahasiweros. Atau mungkin kedua orang ini membenci Ester karena ia berasal dari luar karangan mereka. Meskipun tidak selalu dipatuhi, tradisi menetapkan bahwa raja-raja Persia harus memilih istri dari perempuan-perempuan yang berasal dari 7 keluarga bangsawan di negeri itu. Para pelaku konspirasi ini mungkin adalah kaum tradisionalis yang tidak menginginkan seorang raja rakyat jelata menduduki tahta. Ahasiweros menikmati kekuasaan, kekayaan, kesenangan yang hampir tak terbatas. Ia terlindungi dari masalah-masalah kehidupan sehari-hari, namun hal ini tidak menjamin keselamatan pribadinya. Orang-orang tetap bisa saja merancang persekongkolan melawan raja dan mengancam nyawanya. Faktanya 14 tahun kemudian Ahasiweros tewas dibunuh. Ya itu nanti ya saudara, masih lama itu. Dalam penyelenggaranya, Allah memampukan Mordekai untuk mendengar tentang persekongkolan tersebut dan memberitahukannya kepada Ratu Ester. Ketika Ester melapor kepada raja, ia mengakui peran Mordekai dalam mengungkap konspirasi tersebut, sehingga nama Mordekai tercatat dalam sejarah riwayat resmi kerajaan. Fakta ini kelak yang memainkan peranan penting dalam peristiwa 4 tahun kemudian, saudara, nanti di Ester 6. Ungkapkan disulakan itu seperti ada tancapan tuh saudara, jadi orang langsung ditusukkan ke dalam apa gitu. Ditancapkan pada tiang, salah satu bentuk hukuman mati yang lazim digunakan oleh bangsa Persia yang tidak dikenal bersikap lunak terhadap para tahanan.
Bentuk hukuman mati yang umum di kalangan orang Yahudi adalah rajam. Namun jika mereka benar-benar ingin mempermalukan korbannya, mereka akan menggantung mayatnya pada pohon hingga matahari terbenam. Saudara, sebagai penutup, saudara, waktu Mordekai mengungkapkan konspirasi ini memberikan Ratu Esther dan Ratu Esther melapor ke raja atas nama Mordekai, Mordekai tidak menerima pengakuan atau imbalan atas jasanya menyelamatkan nyawa raja. Saudara, namun hal itu tidak jadi masalah. Allah memastikan bahwa fakta-fakta tersebut tercatat di dalam buku sejarah secara permanen dan dia akan memanfaatkan ini pada waktu yang tepat, saudara. Perbuatan baik kita ibarat benih yang ditanam dengan iman. Buahnya tidak selalu muncul seketika. Saudara, malapetaka mengejar orang berdosa, tetapi orang benar akan dibalas dengan kebaikan. Amsal 13 ayat 21. Yusuf menjalin persahabatan dengan seorang sesama tahanan. Namun orang itu sama sekali melupakan kebaikannya selama 2 tahun. Akan tetapi waktu Tuhan senantiasa sempurna. Dan dia memastikan bahwa tidak ada satupun perbuatan baik yang sia-sia. Saudara, namun rencana jahat yang berhasil dibongkar oleh Mordekai itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rencana jahat yang akan ia ungkap 4 tahun kemudian. Sebuah rencana yang dilakukan oleh Haman, yaitu dia akan melenyapkan semua orang Yahudi. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Semoga Anda bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dalam setiap hal. Karena itu kita sebagai umat Allah, sebagai orang yang telah dikasihi Allah, tidak perlu takut di dalam dunia ini. Saudara, demikian firman Tuhan. Kita lanjutkan minggu depan dengan musuh lama dengan nama baru. Tuhan Yesus memberkati.